Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalid Mawardi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berkaitan dengan Tarekat Rinjani, sebuah tarekat lokal yang ada di Desa Besuki, Kabupaten Banyumas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan tentang laku kendali sada, yaitu prosesi ritual yang harus dilaksanakan oleh anggota tarekat Rinjani, baik ritual yang bersifat lahiriah maupun ritual yang bersifat rohaniah. Penelitian ini merupakan penelitian antropologi budaya yang berusaha untuk mengungkapkan fenomena-fenomena kultural, kemudian jejaring-jejaring makna dari simbol-simbol dan interaksi yang terjadi pada saat proses ritual berlangsung. Tarekat Rinjani adalah tarekat khas lokal Banyumas, termasuk sebagaimana tarekat-tarekat lokal di Pulau Jawa, yang pada akhirnya tarekat-tarekat ini disebutkan sebagai tarekat yang ghairu mu'tabarah atau tarekat-tarekat yang tidak ortodok, karena tarekat-tarekat ini tidak mempunyai sanad yang jelas sampai Rasulullah, atau sanadnya terputus, tidak sampai Rasulullah. Dan ini tarekat-tarekat semacam ini banyak berada di Jawa. Tarekat-tarekat lokal ini yang mempunyai satu ciri khas yang sama, bahwa sanadnya adalah berasal dari Sultan Agung, kemudian Sunan Kalijogo, kemudian Nabi Khidir, dan kemudian sampai Nabi Muhammad. Dan inilah yang kemudian disampaikan sebagai tarekat yang tidak mutasil, atau sanadnya tidak sampai pada Rasulullah. Yang menarik adalah dari tarekat Rinjani ini dalam laku kendali sadanya. Laku kendali sada ini adalah satu ritual yang didasarkan pada epik Ramayana sebetulnya. Epik Ramayana dari karya sastra India. Jadi kendali sada adalah satu padepokannya Hanuman, yang kemudian Hanuman ini melakukan ritual batiniah yang sangat ketat gitu, dan kemudian ini digunakan oleh tarekat Rinjani sebagai dasar dari proses ritual mereka. Jadi tarekat Rinjani melakukan ritual kendali sada dengan dua macam, yaitu laku batin. Laku batin ini tidak berbeda dengan tarekat-tarekat yang ortodok atau mu'tabarah yang lain, dengan jalan menata hati, pikiran menuju kecintaan terhadap Allah, dan melakukan wirid-wirid serta istighosah yang itu tidak berbeda dengan tarekat-tarekat mu'tabarah yang lain. Hanya yang membedakan, dan ini kemudian dicap sebagai tidak mutabarah, atau dalam bahasa yang lebih kasar menyimpang, adalah di laku lahirnya. Laku lahirnya ini sangat berbeda dengan tarekat-tarekat yang lain. Laku lahirnya diantaranya adalah yang paling mencolok adalah tarekat ini sangat mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan dalam setiap wiridnya, dalam setiap doa-doanya selalu melantunkan doa untuk keutuhan negara Republik Indonesia. Dan kemudian ini harus diwujudkan oleh anggota tarekat dengan mengibarkan bendera merah putih bersanding dengan bendera NU atau Nahdlatul Ulama ketika hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan itu wajib dilakukan oleh setiap anggota tarekat. Kemudian yang selanjutnya, anggota tarekat juga diwajibkan untuk melaksanakan perjalanan spiritual
Perjalanan spiritual ini tidak berarti perjalanan rohaniah, tapi betul-betul perjalanan fisik, yaitu menuju ke tempat-tempat yang dianggap wingit atau dianggap angker oleh beberapa masyarakat, atau kalau yang dalam bahasanya Muslim ortodok itu disebut sebagai tempat-tempat yang penuh karomah. Dan ini tempat-tempat ini biasanya kalau yang dikunjungi oleh Tarekat Rinjani dan anggotanya ini biasanya sangat bersinggungan dengan tempat-tempat yang dikeramatkan oleh aliran-aliran kebatinan di masyarakat Jawa. Jadi pada dasarnya tarekat ini adalah tarekat yang bersifat sufism sinkretik atau sufi sinkretik. Jadi ini sangat khas Jawa. Jadi memadukan antara ortodoksi Timur Tengah itu, dan kemudian dengan tata nilai dan tata budaya dari masyarakat lokal Jawa. Oleh karena itu tarekat ini meskipun sebetulnya Islami, tetapi sangat dekat dengan aliran kebatinan dalam berbagai tradisi dan literatur yang digunakan. Demikian pemaparan dari presentasi hasil penelitian saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.